Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang suatu amalan yang memiliki nilai luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sedekah. Definisi bersedekah. Bersedekah merupakan tindakan memberikan sebagian harta atau kekayaan kepada orang yang membutuhkan sebagai bentuk ibadah dan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah merupakan tindakan memberikan. Ini menunjukkan bahwa bersedekah bukanlah sekedar niat atau keinginan, tetapi melibatkan tindakan nyata, yaitu memberikan sebagian harta atau kekayaan. Sebagian harta atau kekayaan definisinya adalah memberikan sebagian harta dari kekayaan yang dimiliki, yang menunjukkan bahwa tidak harus memberikan seluruhnya, namun sebagian kecil dari apa yang kita miliki. Dan kepada orang yang membutuhkan itu adalah sasaran dari bersedekah, yaitu orang-orang yang membutuhkan, baik dalam hal materi, kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, atau hal lainnya. Dan definisi sebagai bentuk ibadah adalah tindakan bersedekah tidak hanya dianggap sebagai perbuatan baik sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya menegaskan bahwa bersedekah memiliki dimensi rohaniah dan keagamaan. Lalu apa definisi kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Definisinya adalah menunjukkan bahwa bersedekah adalah suatu perintah atau ajaran dalam agama Islam. Hal ini mengandung makna ketaatan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan demikian, kalimat tersebut menggambarkan bahwa bersedekah adalah suatu tindakan konkret, memberikan sebagian dari harta atau kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, bukan hanya sebagai perilaku sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang menunjukkan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ajaran Islam. Dasar hukum bersedekah. Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pedoman utama dalam mengetahui hukum dan keutamaan bersedekah. Beberapa ayat yang relevan antara lain adalah, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang tawanan, meskipun mereka lebih menyukainya sendiri. Terkandung dalam Quran surat Al-Insan ayat 8-9. Dan sesuai hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Manfaat bersedekah. Manfaat yang pertama adalah sedekah sebagai penghapus dosa. Beberapa definisi diantaranya adalah peluang untuk membersihkan diri. Karena dengan bersedekah, seseorang memiliki peluang untuk membersihkan dirinya dari dosa dan kesalahan. Bersedekah dianggap sebagai sarana pembersihan batin yang membawa keberkahan
dan kebaikan dalam diri seseorang. Definisi yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan bersedekah tidak hanya sebagai bentuk penghapus dosa, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan memberikan sebagian harta kepada sesama yang membutuhkan, seseorang menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi yang ketiga adalah keberkahan dalam perbaikan diri. Bersedekah dianggap sebagai sarana untuk memperoleh keberkahan dalam upaya perbaikan diri. Dengan memberikan kepada orang lain, seseorang merasakan kebahagiaan dan kepuasan batin, yang pada gilirannya dapat membawa kedamaian dan keberkahan hidup. Definisi dari sedekah sebagai penghapus dosa adalah pengakuan kesalahan dan niat memperbaiki diri. Melalui bersedekah, seseorang secara tidak langsung mengakui kesalahan dan keterbatasan diri sendiri. Tindakan ini juga mencerminkan niat untuk memperbaiki diri dengan memberikan kepada sesama sebagai tanda perubahan positif. Dengan demikian, bersedekah dianggap sebagai suatu peluang luar biasa untuk membersihkan diri dari dosa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencapai keberkahan melalui perbaikan diri yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab sosial dan keimanan kepada ajaran agama Islam. Manfaat bersedekah yang kedua adalah menghias surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu akan menghias penghuninya di surga, sebagaimana kebaikan menghias ahli dunia. Dikutip dari hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa amalan sedekah memiliki dampak yang luar biasa di akhirat, khususnya dalam menghias surga bagi orang yang melakukannya dengan ikhlas dan penuh kebaikan. Sedekah itu akan menghias penghuninya di surga. Ungkapan menghias di sini mengandung makna memberikan keindahan dan keelokan di surga. Sebagaimana seseorang merias dan mempercantik dirinya di dunia, sedekah memiliki peran serupa dalam memberikan keelokan bagi penghuni surga. Sebagaimana kebaikan menghias ahli dunia, Rasulullah menyamakan efek sedekah dengan efek kebaikan di dunia. Di dunia, perbuatan baik dan kebajikan seringkali dianggap sebagai sumber kebahagiaan dan keberkahan. Begitu juga dengan sedekah, yang tidak hanya memberikan manfaat di dunia, tetapi juga memberikan keindahan di surga kelak. Amin. Dengan demikian, hadis ini mengajarkan bahwa sedekah tidak hanya memiliki efek positif di dunia, tetapi juga memiliki pengaruh yang indah dan menghiasi surga bagi orang yang melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan penuh kebaikan. Analogi dengan kebaikan yang menghias dunia memberikan gambaran bahwa sedekah memiliki kekuatan untuk mempercantik dan memuliakan posisi seseorang di akhirat. Manfaat bersedekah yang ketiga adalah menjauhkan dari siksa api neraka. Sebagian besar dari kita ingin dijauhkan dari siksa api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Di antara sebab masuk surga adalah bersedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini menyiratkan bahwa bersedekah memiliki efek positif terhadap kehidupan akhirat, yaitu mampu menjauhkan seseorang dari siksa api neraka. Hal ini mencerminkan pentingnya amalan bersedekah dalam perspektif keagamaan Islam. Sebagian besar dari kita ingin dijauhkan dari siksa api neraka. Pernyataan ini mencerminkan keinginan dan harapan umum dari banyak orang, yaitu untuk dijauhkan dari azab dan siksaan di akhirat. Oleh karena itu, bersedekah dianggap sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, otoritas dan sumber kebenaran dalam Islam, Rasulullah adalah utusan Allah dan menjadi teladan bagi umat Islam, sehingga ucapan beliau memiliki bobot yang tinggi dalam mengajarkan nilai-nilai agama. Di antara sebab masuk surga adalah bersedekah. Hadis ini menekankan bahwa bersedekah bukan hanya sekedar amalan kecil, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap nasib akhirat seseorang. Menjadi salah satu sebab masuk surga menunjukkan keutamaan dan pahala yang besar bagi orang yang gemar bersedekah. Dengan demikian, kalimat tersebut menjelaskan bahwa bersedekah bukan hanya sebagai bentuk kebaikan sosial semata, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan yang signifikan, yaitu dapat menjadi salah satu faktor penentu masuk surga dan menjauhkan diri dari siksa api neraka di akhirat kelak. Manfaat bersedekah yang keempat adalah menyucikan hati dan jiwa. Bersedekah tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga membersihkan hati dan jiwa dari sifat-sifat buruk seperti kebakilan dan keduniaan yang berlebihan. Artinya, bersedekah bukan hanya mempengaruhi keadaan materi atau finansial seseorang, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam pada dimensi spiritual, yaitu hati dan jiwa. Definisi yang pertama adalah bersedekah tidak hanya membersihkan harta. Ini menekankan bahwa manfaat bersedekah tidak terbatas pada membersihkan harta atau kekayaan semata. Meskipun ada transfer materi, dampaknya lebih luas dan mencakup aspek non-materi. Definisi dari tetapi juga membersihkan hati dan jiwa maksudnya adalah bersedekah memiliki efek pembersihan terhadap sifat-sifat buruk dalam hati dan jiwa seseorang. Ini bisa mencakup sifat-sifat seperti kebakilan, keduniaan yang berlebihan, atau sifat-sifat egois lainnya. Definisi dari sifat-sifat buruk seperti kebakilan maksudnya adalah bersedekah berperan sebagai sarana untuk mengatasi sifat-sifat buruk. Dengan memberikan kepada orang lain, seseorang dapat melatih diri untuk menjadi lebih dermawan dan murah hati. Dan arti dari keduniaan yang berlebihan adalah bersedekah juga membantu mengurangi cengkraman keduniaan yang berlebihan dalam hati seseorang. Dengan fokus pada memberi kepada orang lain, seseorang dapat melepaskan diri dari ikatan keduniaan yang mungkin menghalangi kebahagiaan diri masing-masing. Dengan demikian, kalimat tersebut menggambarkan bahwa bersedekah bukan hanya berdampak pada keuangan atau harta benda, melainkan juga memiliki efek mendalam dalam membersihkan hati dan jiwa seseorang dari sifat-sifat buruk
seperti kebakhilan dan keduniaan yang berlebihan. Ini merujuk pada transformasi internal yang terjadi ketika seseorang secara sadar mempraktikkan kebaikan melalui aksi bersedekah. Jenis-jenis sedekah. Jenis yang pertama adalah sedekah mal, memberikan sebagian harta atau kekayaan dalam bentuk uang, barang atau aset lainnya. Mari jabarkan konsep sedekah mal, yang artinya adalah memberikan sebagian harta atau kekayaan dalam bentuk uang, barang atau aset lainnya. Penjabaran yang pertama adalah memberikan sebagian harta atau kekayaan. Artinya adalah menunjukkan bahwa sedekah mal melibatkan pemberian sebagian dari harta atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Pemberian ini bersifat sukarela dan dilakukan atas dasar keinginan untuk berbagi dengan sesama. Apa arti dalam bentuk uang? Sedekah mal dapat berupa pemberian uang tunai kepada yang membutuhkan, karena hal ini mencakup mata uang yang berlaku dan diterima oleh penerima sedekah. Dalam bentuk barang, selain uang, sedekah mal juga dapat berupa barang-barang materi seperti makanan, pakaian, perlengkapan, atau barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Ini mencerminkan variasi dalam jenis-jenis bantuan yang dapat diberikan. Dengan demikian, sedekah mal mencakup beragam bentuk pemberian harta atau kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk uang, barang, dan aset lainnya. Konsep ini menekankan pentingnya berbagi sumber daya dengan sesama untuk meringankan beban mereka dan mendukung kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Jenis sedekah yang kedua adalah sedekah ilmu. Menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Konsep yang pertama adalah sedekah ilmu adalah konsep memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan materi. Ini mencakup berbagi pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan untuk kebaikan bersama. Definisi yang selanjutnya adalah bentuk sedekah yang berbeda. Sedekah ilmu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti mengajar di sekolah, mendirikan kelas belajar, menulis buku atau artikel, memberikan ceramah, atau bahkan menyebarkan pengetahuan melalui platform digital sekarang ini. Definisi yang lain adalah nilai keagamaan. Dalam konteks Islam, menyebarkan ilmu memiliki nilai keagamaan yang tinggi. Rasulullah SAW menyatakan bahwa pentingnya membagikan ilmu untuk kebaikan umat. Dengan demikian, konsep sedekah ilmu mencerminkan nilai-nilai seperti berbagi, keikhlasan, manfaat, dan pemberdayaan. Ini menjadi bagian penting dalam upaya memperluas dan memperkaya pengetahuan di masyarakat, serta merupakan amalan yang dihargai dalam konteks kehidupan beragama, khususnya dalam Islam. Jenis sedekah yang ketiga adalah sedekah waktu. Menggunakan waktu dengan produktif untuk kegiatan yang bermanfaat. Definisi yang pertama adalah merujuk pada penggunaan waktu sebagai suatu bentuk sedekah, seperti halnya memberikan harta atau kekayaan. Waktu juga dianggap sebagai amanah yang harus dimanfaatkan dengan baik.
Definisi yang kedua adalah menggunakan waktu dengan produktif. Berarti tidak menyia-nyiakan waktu dalam kegiatan yang tidak memberikan manfaat positif. Sebaliknya, waktu dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif dan bernilai. Definisi yang ketiga adalah untuk kegiatan yang bermanfaat. Menekankan pentingnya memilih kegiatan yang memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Hal ini dapat mencakup kegiatan seperti belajar, beribadah, membantu sesama, atau mengembangkan keterampilan. Dengan demikian, sedekah waktu mengajarkan konsep bahwa waktu yang kita miliki seharusnya tidak hanya diisi dengan aktivitas yang bersifat konsumtif atau hiburan semata, melainkan juga dengan kegiatan yang bermanfaat dan positif. Dengan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang produktif, kita dapat menjadikan waktu sebagai suatu bentuk amal jariah atau amal yang terus mengalir pahalanya, yang dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Jenis sedekah selanjutnya adalah sedekah senyuman. Memberikan senyuman dan kebaikan kepada sesama sebagai bentuk sedekah yang sederhana, namun bernilai besar. Mari kita jabarkan konsep sedekah senyuman yang mencakup memberikan senyuman dan kebaikan kepada sesama sebagai bentuk sedekah yang sederhana namun bernilai besar. Konsep yang pertama adalah memberikan senyuman. Memberikan senyuman merupakan tindakan sederhana yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa perlu biaya atau harta. Senyuman adalah bahasa universal yang dapat menghadirkan kehangatan dan keceriaan. Konsep yang kedua adalah kebaikan kepada sesama. Selain senyuman, konsep ini juga mengandung arti memberikan kebaikan kepada sesama. Ini dapat mencakup perilaku sopan, keramahan, atau tindakan-tindakan kecil yang dapat membuat orang lain merasa dihargai dan merasakan kebahagiaan. Konsep yang ketiga adalah bentuk sedekah yang sederhana. Sedekah senyuman tidak melibatkan harta benda atau kekayaan materi. Oleh karena itu, siapapun tanpa memandang status sosial atau kekayaan dapat melakukan sedekah ini dengan memberikan senyuman dan kebaikan. Konsep yang keempat adalah bernilai besar. Meskipun terlihat sederhana, sedekah senyuman memiliki nilai besar dalam pandangan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan kepada sesama, termasuk senyuman, dianggap sebagai sedekah. Konsep selanjutnya adalah menyebarkan kedamaian dan kebaikan. Sedekah senyuman memiliki potensi untuk menyebarkan kedamaian dan kebaikan di sekitar kita. Tindakan kecil ini dapat menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan keharmonisan. Konsep yang terakhir dari sedekah senyuman adalah memiliki dampak positif. Meskipun sederhana, senyuman dapat memiliki dampak positif pada kesehatan mental dan emosional bagi orang yang menerimanya. Hal ini juga dapat menjadi pemicu untuk berbuat baik kepada orang lain. Dengan demikian, konsep sedekah senyuman mengajarkan bahwa kebaikan sederhana seperti memberikan senyuman dan kebaikan kepada sesama dapat dianggap sebagai bentuk sedekah yang memiliki nilai besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki dampak positif yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Bersedekah bukan hanya sekedar tindakan memberikan harta, tetapi merupakan investasi akhirat
yang akan membawa keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mari kita jadikan bersedekah sebagai gaya hidup kita, sehingga kita dapat meraih keberkahan dan kebahagiaan yang hakiki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan sedekah kita dan menjadikan kita sebagai umat yang senantiasa bermurah hati. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.